ini Bu, ada beberapa foto yang Ibu bagikan juga di sosial media, ini menarik perhatian kita. Bahkan banyak Ya. yang bertanya tentang sosok Winda ini. Salah satu programnya itu adalah menginap di desa itu, Bu. Oh Gimana itu Bu ya, ya, ceritanya? Bisa mungkin ya, berbagi ke kita, gimana ya, ceritanya sampai ada ide Ibu nginap di rumah penduduk di pedalaman, ya, berbaur dengan mereka, makan bersama, dan ya, lain-lain. ya, ya. Mungkin saya karena basicnya ini apa ya, anak-anak desa gitu ya, anak yang tumbuh besar di desa. Nah, dulu punya kebetulan uh, kebun orang tua itu berhadapan dengan camat, ya, dengan kebun camat. Camat waktu itu kan udah kayak bupati lah hari ini, kurang lebih seperti itu. Jadi rasanya senang sekali kalau beliau datang berkunjung, ya, itu senang sekali. Nah, kebetulan ketika saya menjadi bupati itu tahun pertama kan belum ada program ini. Nah, tahun ini dimulai pada tahun baru di penghujung tahun 2016 untuk beralih ke tahun 2017. Itulah program Hari Desa pertama yang saya kunjungi untuk program Semalam Desa melalui kegiatan Mata Pintar Menjawab atau pemerintahan Indah Tahar menjawab. Gitu, masyarakat bertanya, pemerintahan Indah Tahar menjawab. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ditanya kenapa itu ide itu datang, kalau mungkin yang tadi alasannya lebih personal ya. Nah, sebenarnya didasari pada masih banyaknya tadi desa-desa kami yang berada di daerah terpencil yang belum memiliki akses informasi, mungkin mereka tidak cepat mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah, pelayanan pemerintahan. Nah, salah satu caranya adalah menjemput bola. Jadi ini seperti kira-kira mobile government. Jadi kita tidak hanya datang gitu ya, setelah itu pulang. Nah, tapi kegiatan dilakukan selama 2 hari. Hari pertama itu memberikan pelayanan. Semua SKPD kami boyong pelayanannya ke desa, gitu ya. Jadi desa yang ditunjuk. Dan umumnya memang yang menjadi prioritas kami itu kan desa-desa terpencil. Sampai hari ini ada 44 desa yang telah kami inap selama 3 tahun lebih program ini berjalan. Karena programnya sebulan sekali nginap di desa itu, khusus untuk program ini. Nah, kemudian ya antara lain ya perekaman IKTP, ya. Jadi warga yang tadinya mungkin harus ke kantor daerah, nah ini cukup di desanya kami datangi. Kemudian ada pemeriksaan mata, kami juga memberikan kacamata gratis. Dan itu non APBD, itu banyak sumbangan, banyak donasi dari orang-orang dermawan. Kemudian pemeriksaan telinga, tenggorokan oleh dokter spesialis yang juga secara sukarela mengambil bagian. Kemudian ada travel and teaching dari Dinas Pendidikan, ya. Dan banyak lagi program ya seperti pemberdayaan lahan pekarangan. Kemudian ada edukasi dari dinas tergantung daerahnya. Itu ada dari Dinas Pertanian, TPHP, atau dari Dinas Perikanan, pembagian bibit benih, dan banyak lain sebagainya. Jadi sekali lagi kami hadir bukan untuk hanya sekedar menginapnya, tetapi kami hadir untuk menjemput aspirasi, merasakan apa yang masyarakat rasakan, dan mencari solusi atas permasalahan. Solusinya itu ada yang selesai malam hari itu, ya pada saat kita berdialog, ada yang harus kami selesaikan dibawa ke kantor untuk diselesaikan, ada yang harus menunggu pembahasan APBD selanjutnya karena memang membutuhkan perencanaan yang matang dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada momen terbaik atau menyedihkan atau yang menyentuh Ibu selama program menginap di desa itu? Mungkin bisa dibagikan ke kita ini. Pertama mungkin bahwa ternyata saya terus terang saja karena umumnya ini daerah terpencil ya yang kami kunjungi, desa-desa terpencil. Kalau kita ketemu itu mereka senang gitu ya, senang. Apalagi daerah yang pertama kalinya pejabat datang, gitu ya. Karena ada beberapa yang kami kunjungi itu mereka katakan ini pertama kalinya ada pejabat, apalagi selevel bupati yang datang dan
tidak hanya sekedar datang, tetapi bermalam bersama dengan kami, merasakan apa yang kami rasakan, nginap di rumah kami, dan apa ya, rasanya itu sangat menyenangkan. Jadi ternyata mungkin ini yang dikatakan bagi seorang pemimpin seperti kami-kami ini, teman-teman di SKPD, ternyata bahagia itu sederhana. Bahagia itu ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka tidak selalu meminta sesuatu ya, tetapi mereka hanya berharap untuk dilihat, berharap untuk disapa, berharap untuk kemudian ya mungkin mendapatkan senyuman tulus dari pemimpinnya. Kira-kira seperti itu. Mantap sekali, Bu. Saya masih penasaran dengan apakah pernah ada fakta yang Ibu temui selama menginap di desa itu. Apakah ada fakta yang Ibu temukan di lapangan, terus itu membuat Ibu, loh kok gini? Kenapa dari dulu tidak begini gitu? Apa ya? Justru saya sebaliknya ya, pernah sih berpikir bahwa jangan-jangan karena mereka desa-desa ini cukup jauh dari pemerintahan, belum tersentuh sama sekali, ternyata tidak juga. Saya justru mendapatkan banyak hal di lapangan, terutama bahwa teman-teman di jajaran pemerintahan telah bekerja keras menghadirkan negara, menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat, walaupun itu di daerah terpencil sekalipun. Nah, jadi kita mengevaluasi, sebenarnya itu kan bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari teman-teman SKPD. Dan banyak terkonfirmasi di lapangan, bahwa ternyata teman-teman tidak, kan banyak sekali anggapan, pemerintah itu hanya di kantor, susah ditemui, kami tidak punya akses, terlalu banyak pintunya. Nah, ternyata di lapangan, ketika saya datang, saya belum pernah mendapatkan ada desa yang jauh sekalipun yang belum tersentuh oleh sentuhan pembangunan. Mungkin belum sempurna, pasti, gitu. Ya, tapi ternyata negara hadir sampai ke daerah terpelosok sekalipun, seperti juga di Kabupaten Luwu Utara. Apalagi Bu Indah ya selalu hadir untuk masyarakat Luwu Utara. Insya Allah. Ini Bu yang mungkin juga yang menarik, itu kalau Ibu mau menginap ke desa itu persiapannya apa saja Ibu, bawa apa gitu? Sebenarnya tidak ada persiapan khusus ya, karena justru saya selalu menanti ke desa itu karena ingin merasakan hal-hal unik ya, karena masing-masing desa itu kan punya karakteristik tersendiri, gitu ya, karakter masyarakatnya, ya, cara mereka menyambut kita. Jadi biasa saya selalu minta nggak usah repot, tapi ternyata masyarakatnya sendiri memang senang gitu. Jadi apa ya, saya yang pasti saya nggak pernah bawa kasur, ya, saya nggak pernah bawa bantal sendiri atau bawa keperluan khusus, nggak ada. Semuanya pure kita ingin merasakan apa yang dialami oleh masyarakat. Saya tidur di tempat tidur yang disiapkan masyarakat, saya nggak milih-milih, tidak ada survei terlebih dahulu, misalnya seperti itu sama sekali nggak ada. Jadi saya sampaikan, pokoknya pilihkan, biarkan masyarakat yang memilih di mana saya diinapkan. Karena sebenarnya terus terang saja, mungkin kalau tidurnya itu hanya 2-3 jam, karena lebih banyak ngobrolnya. Dialog itu pernah kami dialog sampai jam 1 dini hari. Kalau nggak diberhentiin, nggak berhenti. Karena warganya saking antusias begitu. Ya, jadi tidurnya relatif nggak terlalu lama ya. Pulang itu kita ngobrol lagi dengan tuan rumah dan tetangganya. Setelah itu subuh, itu kan agendanya, jadi pagi pelayanan pemerintahan, kemudian maghrib itu kita sholat berjamaah, ya, kemudian ada tausiah di masjid. Setelah itu masuk agenda semalam di desanya, mata pintar menjawab tadi, ya, masyarakat bertanya, pemerintah menjawab. Dan setelah itu kita dialog, ya, berdiskusi dengan warga, mencarikan solusi kalau ada yang bisa kita selesaikan malam itu juga. Itu bisa sampai jam 12, jam 1 dini hari. Setelah itu balik ke pendokan masing-masing yang ditentukan sendiri oleh masyarakat, diatur oleh masyarakat. Kemudian subuh lagi kita bangun, sholat berjamaah di masjid, kemudian dengar kultum.
setelah itu kami sarapan, kerja bakti, ada lagi agenda lain, sosialisasi, biasanya terutama terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan, ya, atau penanaman pohon, ada olahraga juga biasa, olahraga bersama, dan setelah itu baru kita berbenang untuk balik. Jadi praktis sih sebenarnya tidak, tidurnya tidak terlalu lama, lebih banyak bersama. Ngobrolnya. Mungkin ini terjadi karena mereka terlalu senang untuk menyambut bupatinya, apalagi ini mungkin pertama kali bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang baru, di mana bupati menginap di rumah warga tanpa ada persiapan, tanpa disiapkan apa-apa, semuanya murni betul-betul untuk menginap. Saya kira begitu ya. Iya, iya. Saya sering tidur di kamar yang tidak ada lampunya. Wow. Biasa juga kami mandi, pernah ada di satu daerah. Kami datang, ternyata airnya itu mungkin belum layak untuk digunakan gitu ya. Jadi tapi ada hikmahnya, setelah itu ya udah kebijakan kita udah keluar disposisi untuk segera menyiapkan air bersih, dan alhamdulillah sekarang kalau datang ke sana, Ibu ini air bersihnya Ibu nih, sebelah bukan punya pemerintah dan untuk masyarakat gitu. Berarti banyak hal yang Ibu dapatkan dan pelajari, akhirnya aplikasikan dalam bentuk peraturan, dalam bentuk kebijakan. bantuan kebijakan terutama ya. Ya. Kalau saya boleh bertanya Bu, ada mungkin 1-2 benda yang selalu Ibu bawa selama menginap di kampung itu Bu? Yang pasti sih pertama, kalau ditanya agendanya apa, yang pertama benda, saya Bu, benda. Hah? Benda Bu, sesuatu benda. Oh benda. Iya. Yang nggak pernah lepas dari saya itu buku. Saya selalu buku. cari anak sekolah. Ya, jadi selalu bawa buku. Mungkin karena basic saya akademisi sih ya. Jadi yang teringat selalu itu buku. Ya, intinya adalah walaupun mereka di daerah terpencil, saya harus pastikan mereka mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak.